Hari ini yang kayak tadi saya udah bilang, kita bakal belajar semua tentang reksadana ya seluk-beluknya, khususnya untuk bibit. Nah, kenapa sih, bibit? Karena ini bakal ngebantu banget buat temen-temen yang baru mulai, yang pemula, yang belum ngerti apa-apa untuk langsung mulai, tanpa pakai ribet. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi pertama, ternyata di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia 99% itu belum terlalu paham yang namanya investasi ya. Cuma sekitar, 1%-nya, sedikit banget yang udah ngerti. Jadi maklum aja kalau teman-teman di sini merasa, kok investasi kelihatannya susah banget. Karena memang untuk investasi yang benar itu, sangat dibutuhkan, pengalaman ya, eee, mungkin bertahun-tahun, yang sudah bertahun-tahun pun juga, belum tentu investasinya benar. Nah, apalagi udah masih pemula gitu. Jadi wajar aja teman-teman nggak sendiri di sini. Nah, itu kenapa, kita hari ini ngebahas soal reksadana. Sebenarnya reksadana itu apa sih? Ini kita, dari awal dulu ya, nanti, di belakang, kita bakal jelasin lebih detail dan lengkap lagi soal reksadana ini. Ya, jadi reksadana ini simpelnya adalah, kita menitipkan uang kita untuk diinvestasikan ke, orang yang sudah profesional ya, yang bisa mengelola uang kita, yang sudah berpengalaman. Jadi ibaratnya kayak kalau kamu punya temen yang ngerti investasi, kamu titipkan uang itu ke teman kamu, supaya dikelola oleh mereka dan menghasilkan keuntungan. Nah, di reksadana juga seperti itu. Nah, tapi nama kita sebut, profesional ini namanya manajer investasi. Nah, nanti si manajer investasi ini akan menginvestasikan uang kalian ke beberapa instrumen kayak saham, obligasi, pasar uang. Nah, itu mereka semua yang mengatur nanti. Nah, ini manajer investasi ya, pastinya mereka ini selain profesional dan juga udah punya izin dari OJK ya. Izin OJK ini maksudnya adalah, perusahaan tempat si perusahaan manajer investasinya. Dan di dalam manajer investasi ini ada namanya WMI. WMI ini aja orang-orang profesional yang mengelola dana kalian. Dan WMI-nya pun juga, sudah punya sertifikasi dari pasar modal. Ya, jadi WMI ini wakil manajer investasi ya. Kalau MI itu manajer investasi ya, gitu kesingkatannya. Jadi orang-orang ini nggak sembarangan mengelola uang kalian, tapi memang, sudah punya pengalaman dan sertifikasi. Kita lanjut. Oke. Reksadana ini, umum dulu, nanti di belakang kita bakal lebih detail ya. Pertama ada reksadana saham, ada obligasi, pasar uang, dan campuran. Nah, ini sebenarnya masing-masing reksadana ini, itu punya, profil risiko yang berbeda-beda. Punya, tingkat risiko yang berbeda-beda. Jadi mungkin nggak semua orang itu misalkan beli, suka dengan reksadana saham gitu, karena reksadana saham ini sifatnya risikonya tinggi, gejolak harganya besar, hanya bisa diterima oleh orang-orang yang agresif investasinya. Sedangkan kalau orangnya lebih, moderat atau konservatif, mau investasi yang lebih stabil, itu nanti lebih bisa pilih obligasi atau pasar uang. Nah, kalau campuran gimana? Nah, campuran ini sebenarnya, gabungan ya antara saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi campuran ini yang menentukan, komposisinya masing-masing reksadana itu si manajer investasi sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal profil risiko ya, eee, agak agresif, ada moderat, ada konservatif. Nah, tadi, udah kita singgung kalau masing-masing profil risiko ini, itu punya kecocokan yang berbeda-beda dalam memilih investasinya. Jadi nggak semua orang, kalau ditawarin, "Kamu beli reksadana saham ya sebanyak-banyaknya." Kalau bilang itu ke orang yang konservatif, itu nggak cocok. Karena orang konservatif, dia menginginkan sebuah investasi yang stabil. Nah, inilah, enaknya ya kalau nanti kita akan bahas ini lebih lanjut, enaknya kita pakai bibit itu adalah, eee, profil risiko ini sudah diketahui oleh aplikasi bibit. Jadi begitu kalian mulai invest, udah sesuai dengan profil risiko kalian. Nanti di belakang kita lebih lengkap nih. Nah, kenapa reksadana cocok buat pemula? Pertama jelas dikelola profesional, belum punya pengalaman nggak apa-apa karena uang kita profesional yang mengelola. Kedua, pembeliannya nggak perlu uang besar ya, dari 10.000 pun bahkan bisa. Sekarang ada reksadana yang bisa dibeli 10.000. Tiga, jelas otomatis terdiversifikasi. Karena ketika kalian beli satu reksadana aja, misalkan reksadana saham gitu ya, otomatis kalian nggak hanya beli satu saham tuh dalam situ.
tapi ada banyak saham di dalam situ. Jadi kalau misalkan beli satu saham aja nih, beli sendiri. Kalau misalkan ada apa-apa dengan saham itu, maka uang kalian udah ibaratnya angus semuanya. Tapi kalau beli reksadana sekali beli ya, meskipun cuma 100.000 aja, itu udah terdiversifikasi bisa tersebar istilahnya ke puluhan saham. Kalau misalkan satunya ada apa-apa, yang lain masih bisa nolongin gitu loh. Ada 30, satu ada apa-apa, ada 29 yang masih bisa nolongin uang kalian. Itu enaknya. Terus reksadana banyak juga yang mungkin nanya ya, untungnya dari mana sih? Gampangnya adalah ketika kalian beli, jadi kita ketika membeli reksadana itu membeli berdasarkan NAV-nya ya, nilai aktiva bersih. Nah, nilai aktiva bersih ini biasa kita belinya itu per unit. Misalkan hari ini kalian beli NAV-nya 1.000 per unit. Nah, kemudian setahun lagi nih naik jadi 1.100. Nah, itu artinya kan untungnya 100 perak tuh atau 10%. Jadi kalau misalkan naruhnya 1 juta, belinya saat 1.000, naik 10%, untungnya 1 juta gitu. Gampangnya kayak gitu untungnya. Nah, ini permasalahan orang ketika mau milih beli reksadana ya. Reksadana di luar sana itu produknya ratusan ya, ratusan produk dan ada 3 jenis ya, 4 jenis yang tadi di awal ya kita sempat bahas. Ada saham, obligasi, pasar uang campuran ya. Biasa kita bingung nih kalau untuk pemula mau milih reksadananya jenis yang kayak yang mana nih di antara 4 ini. Itu pertama. Dua, udah bingung jenisnya, produknya yang mana? Karena produknya banyak tuh. Kayak reksadana saham juga banyak banget ya. Enggak, reksadana saham itu bukan berarti satu macam aja. Masing-masing reksadana saham dari MI yang berbeda-beda ya. Bahkan dari satu MI sendiri itu bisa punya jenis-jenis produk yang berbeda dan pengelolaannya pun beda-beda gitu. Dan ingat nggak semua sesuai sama profil risiko kalian gitu. Terus juga manajer investasinya mau pilih yang mana. Nggak semua MI itu baik ya. Karena kalau kalian mengikuti berita di tahun lalu sendiri itu beberapa MI sempat terkena sanksi ya oleh OJK karena ada beberapa permasalahan ya atau ketentuan yang mereka langgar. Nah, kalau misalkan tadi kita udah bingung mau pilih MI yang mana, mau pilih produk yang mana, itu kenapa sekarang ada bibit ya. Jadi enaknya kalau kalian udah pakai bibit, kita semua udah pilihin nih produknya apa, jenis reksadananya mau yang mana. Nah, di sini contohnya digambar ya. Kalau kalian lihat ini ada 3 macam pasar uang, obligasi, saham. Ini masing-masing udah ada persentasenya. Nah, persentase ini nanti ditentukan oleh profil risiko kalian. Nah, di sini profil risiko agresif. Jadi lebih banyak porsinya ke reksadana saham nih. Kalau nanti ini berubah nih, profil risiko yang jadi moderat atau konservatif, mungkin akan lebih banyak ke pasar uang sini atau ke obligasi. Nah, jadi begitu kalian masuk ke aplikasi, semua udah dipilihin, udah dianalisa, udah di screening. Dan ini nggak sembarangan reksadana bisa masuk ke bibit ya. Nggak semua reksadana ada di aplikasi ini karena kita benar-benar seleksi secara ketat. Jadi kalian benar-benar tinggal klik investasi sekarang, tinggal mulai aja. Gitu simpelnya. Nah, awalnya jadi kenapa sih bibit ini ada? Karena kita lihat ya, kebanyakan orang mikir yang namanya investasi itu cuma bisa buat orang kaya aja. Orang-orang yang duitnya kecil-kecil kayaknya susah tuh kalau investasi. Sebenarnya nggak gitu juga, karena semua orang sebenarnya bisa investasi asal dengan cara yang benar. Nah, karena itulah bibit mau bantu kalian-kalian ini yang sekarang masih nggak ngerti, yang masih pemula, itu kita bisa sama-sama punya masa depan yang lebih baik melalui investasi yang benar. Nah, gimana sih investasi yang benar itu? Nah, pertama yang tadi kita udah singgung ya, bibit bantu kalian seleksi MI yang terbaik dari masing-masing jenis reksadana. Jadi ini nggak sembarangan nih di sini. Bahkan kita sudah kalau kalian buka aplikasinya dan kalian pilih reksadananya, misalkan reksadana pasar uang nih di sini, ada salah satu reksadana yang diberikan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini di sini kalau digambar itu direkomendasikan untuk kalian karena paling sesuai
dengan profil resiko kalian ya. Jadi bukan cuma di-screening secara ketat aja, tapi direkomendasikan lagi buat kalian. Nah, MI yang terbaik itu kayak gimana sih, bibit screening-nya, cara menseleksinya? Pertama kita lihat nih, apakah MI ini punya track record yang bagus atau enggak sih di masa lalu? Apakah dia pernah kena masalah dengan OJK atau regulator atau enggak? Tentu kita pilih yang benar-benar, track record-nya bagus ya, secara histori bagus. Kemudian juga bagaimana, orang-orangnya yang mengelola uang kalian, ya wakil manajer investasi, WMI tadi tuh yang kita bahas di depan. Punya kualifikasi nggak untuk mengelola dana? Itu penting banget untuk dilihat. Jangan sampai uang kalian dikelola oleh orang yang nggak kompeten. Terus nomor 3 juga, bagaimana mereka mengelola produk ya. Jadi kita tidak, mau produk reksadana itu cuma bisa kasih untung sebesar-besarnya aja. Misalkan tahun ini untung gede, mengalahkan pasar misalkan, 15%, pasar cuma 10%. Bagus sih, tapi tahun depannya bisa nggak kayak gitu lagi? Belum tentu. Nah, maka yang kita lihat adalah bukan untungnya gede, tapi kestabilannya. Jadi selama jangka panjang, sebuah produk reksadana itu baik ketika bisa menghasilkan, return yang konsisten, yang stabil, dengan risiko yang juga terjaga. Nah, itulah, eee, bagaimana kita menyeleksi manajer investasi dan produk yang terbaik buat kalian. Kemudian, nah ini robo-advisor ya, yang tadi sempat kita bahas, bahwa masing-masing, jenis reksadana itu persentasenya sudah ditentukan berdasarkan, risk profile kalian. Nah ini oleh siapa? Oleh mekanisme si robo-advisor ini. Nah ini juga, robo-advisor memilihkan produk reksadana yang sesuai untuk kalian ya, termasuk yang tadi kita bahas ada tanda bintang itu. Itu juga robo yang merekomendasikan. Nah, kemudian gimana sih cara kita mulainya yang enak? Strategi termudah apa nih untuk pemula? Paling gampang sebenarnya adalah nabung rutin. Nah, nabung rutin maksudnya gimana? Kita terus, berinvestasi setiap bulan. Memang namanya reksadana itu kan harganya bisa naik, bisa turun mengikuti pergerakan pasar ya, nggak selalu naik terus. Jadi, meskipun dia naik turun kayak gitu, kita tidak mempedulikan harganya, tapi kita terus, konsisten, beli terus. Misalkan setiap bulan, setiap gajian kita udah sisihkan tuh untuk kita investasi setiap bulannya sampai tujuan investasi kita tercapai. Nah, pertanyaannya kalau harganya turun gimana nih? Masa kita tetap beli juga ya harganya turun? Ternyata gini teman-teman, kita lihat gampangnya ya. Nah, ini ternyata sejak tahun, ini dari 2005 sampai 2020 ya. Secara jangka panjang ini berarti kurang lebih 15 tahun. Ternyata pasar itu selalu mengalami kenaikan. Ya, meskipun ini kan ada gejolak ya dari grafiknya ini. Kadang turun banget ya, kadang naik kencang banget ya. Tapi ujung-ujungnya pun setelah penurunan yang terjadi, nantinya akan naik lagi. Ini selama 15 tahun terakhir. Jadi meskipun kalian, nyicil-nyicil tiap bulan tapi harganya lagi turun, toh pada jangka panjangnya pun ya, kalau tujuannya jangka panjang gitu, nantinya akan naik lagi gitu. Jadi tidak perlu memikirkan, belinya di harga bawah, jualnya di harga tinggi, nggak mesti seperti itu juga. Bahkan kalau kayak gitu bisa jadi investasi kalian, jadi emosional ya. Bukannya untung malah jadi buntung ya, karena selalu mencari-cari waktu yang tepat ya. Dan nggak ada satupun orang gitu ya, bahkan profesional yang bisa tahu, kapan sih harga terendah itu akan terjadi, jual harga tertinggi di berapa. Nah itu nggak ada yang tahu. Jadi menurut, Bibit sendiri, yang terbaik untuk pemula adalah, eee, setiap saat beli secara konsisten sampai tujuan investasi kalian tercapai gitu. Nah, ini salah satu contoh, simulasinya ya, nabung rutin. Nah, bahasa Inggrisnya sebenarnya itu DCA ya, dollar cost averaging. Nah, ini misalkan setiap bulan kalian beli 1 juta secara konsisten. Nah, ini kan harganya beda-beda nih. Kadang bulan ini lagi turun, bulan depannya naik. Nah, kalian beli seperti ini otomatis ya jumlah, jumlah harga rata-ratanya itu ntar akan diperoleh misalkan di 1042 ini. Nah, ini kan setiap bulan nih beda-beda nih, karena dia naik turun, tapi secara rata-rata 1042. Nah, kalau di sini kita bandingin sama harga di bulan April 1200, itu kurang lebih teman-teman udah untung nih misalnya ya 15% gitu loh.
Nah, bagaimana kalau kita bayangkan ini misalkan 10 tahun lagi atau 5 atau sampai 10 tahun lagi gitu ya. Dengan kondisi pasar ekspektasinya akan mengalami kenaikan dalam jangka panjang gitu. Jadi sama sekali nggak perlu beli rendah jual tinggi, tapi dengan DCA pun dengan konsisten bisa untung juga gitu. Itu adalah keunggulan dari DCA, teman-teman. Nah, jadi sekarang untuk tetap bisa konsisten ya, nabung rutin, di Bibit sendiri kita udah ada reminder ya. Kita bisa set misalkan kita mau nabung rutin nih setiap habis gajian tanggal 26, 27 itu boleh kita bisa set dan nanti setiap 26 atau 27 misalkan akan ada reminder untuk teman-teman tetap nabung lagi gitu. Jadi nggak akan kelupaan. Ini ada sedikit video ya teman-teman. Mungkin kalau yang udah pernah make nggak apa-apa ditonton aja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah make sebelumnya nih. Kamu bisa mengikuti video tutorial pemakaian bibit saat ini. Sebelum kamu registrasi, pastikan kamu udah menyiapkan KTP dan nomor rekening tabungan atas nama kamu. Yang pertama, ketika kamu registrasi, kamu tinggal klik registrasi dan kamu akan ditanyakan 6 pertanyaan. Yang mana 6 pertanyaan ini bakal menentukan profil resiko kamu. Jadi kamu jangan asal ya isinya. Selanjutnya, kamu akan mengetahui alokasi investasi yang sesuai dengan kamu. Dan juga kamu bakal mengetahui profil resiko kamu. Selanjutnya, kamu tinggal klik lanjut registrasi dan kamu tinggal input nomor telepon kalian untuk mendapatkan kode OTP. Itu bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS. Selanjutnya, kamu disuruh untuk mengisi data diri kamu, upload KTP, upload selfie dengan KTP, dan tanda tangan digital. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan email verifikasi dari tim Bibit. Setelah itu, kamu atur PIN kamu untuk menjaga keamanan aktivitas kamu di Bibit. Setelah itu, kamu akan mendapatkan email verifikasi dari tim Bibit. Lakukan verifikasi lewat email kamu dengan mengklik verifikasi. Kamu tinggal tunggu maksimal 1 kali 24 jam untuk tim Bibit dan KSE untuk memverifikasi akun kamu. Setelah itu, kamu bisa mulai investasi. Ketika kamu mau mulai investasi, kamu tinggal mengklik investasi sekarang. Kenapa? Karena di Bibit, kamu sudah dibantu dialokasikan investasi kamu ke 3 jenis reksadana. Dan kamu sudah dibantu riset dan seleksi reksadana yang terbaik berdasarkan kriteria yang ketat. Selanjutnya, kamu disuruh untuk memasukkan nominal yang ingin kamu investasikan. Kamu bisa mulai investasi dari Rp100.000. Selanjutnya, tinggal pilih metode pembayaran. Kamu bisa membayar menggunakan GoPay atau link aja. Praktis, instan, tanpa harus upload bukti transfer. Di langkah terakhir, kamu tinggal tunggu unit reksadana kamu untuk masuk ke portfolio kamu. Untuk mengetahui kapan unit reksadana kamu masuk ke portfolio kamu harus tahu cut-off time-nya. Untuk mengetahui tentang cut-off time-nya, kamu bisa mengklik link yang ada di description box di bawah ini. Oke semuanya, salah satu keunggulan investasi Bibit karena adanya robo-advisor yang dapat membantu investasi kita menjadi lebih mudah. Di video selanjutnya, kita akan ngebahas soal robo-advisor. Ya, itu sedikit video aja tadi. Ada sebenarnya untuk video-video seperti ini kalau teman-teman mau nonton lebih banyak itu ada ya di YouTube Bibit ya. Ada 7 episode di situ, teman-teman bisa nonton lengkap di sana. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan nih sebelum teman-teman beli reksadana. Ini penting banget ya. Jangan sampai ntar udah beli terus kebingungan sendiri. Ya, pertama sebelum kita beli ya, ini teman-teman bisa memperhatikan dalam satu produk reksadana ini dalam aplikasi Bibit akan muncul informasi seperti ini. Ya, kita bahas satu-satu nih. Dari yang paling kiri ya, ini ada grafik pertumbuhan nilai NAV-nya ya. Tadi kita sempat singgung NAV belinya di 1000, jual 1100, untung 100, untung 10% itu artinya. Nah, di sini RDPU-nya, reksadana pasar uang contohnya. Nah, ini grafiknya naik. Nah, ini artinya harganya mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini ada kalian bisa pilih ya mau 1 tahun, mau 3 tahun. Nanti grafiknya ini akan menyesuaikan sendiri.
Ada informasi CAGR-nya juga. CAGR ini nanti itu artinya apa? Compound Annual Growth Rate. Itu artinya selama 1 tahun terakhir, reksadana ini rata-rata naiknya di sini 6,41%. Kalau nanti pilih 3, 5, atau 10, ini juga akan menyesuaikan. Dia akan menghitung berapa persen sih rata-rata kenaikan per tahunnya dari reksadana ini. Jadi kalian bisa kira-kira nih, oh kalau misalkan RDPU yang stabil ini misalkan 5 tahun terakhir per tahunnya 6,5%, berarti tahun depannya kurang lebih sama 6,5% gitu. Kemudian ada juga di sini informasi drawdown. Drawdown ini artinya selama setahun terakhir ini berapa persen sih penurunan terbesar yang pernah dialami si reksadana ini. Di sini karena RDPU maka kecil ya, 0,02% aja. Ini menjadi salah satu ukuran juga ya. Kalau teman-teman mau investasi tapi mau stabil, ya pilihlah yang drawdown-nya ini kecil nih. Tapi kalau misalkan mau agresif, tipe investor agresif, nanti misalkan ke reksadana saham, nah itu akan kalian temukan drawdown-nya ini akan relatif lebih besar biasanya. Jadi ini bisa salah satu acuan kuat gak sih saya mau investasi ke produk ini gitu. Berapa besar sih penurunan yang mungkin terjadi ke depannya. Nah itu bisa lihat acuannya dari drawdown. Kemudian ada expense ratio. Ini expense ratio ini biaya pengelolaan dari reksadana ini. Sebenarnya nggak usah pusing sih karena ini expense rasionya sudah net ya, udah dipotong dari keuntungannya. Jadi 6,41 ini itu sebenarnya udah motong dari expense rasionya. Jadi ini informasi tambahan aja. Kemudian ada AUM. AUM ini artinya adalah produk reksadana ini berapa banyak sih dana kelolaannya yang sudah dikelola oleh si manajer investasi. Makin banyak nilai dari AUM itu artinya semakin banyak orang yang menaruh uang di reksadana ini. Nah ini tandanya juga kalau reksadana ini disukai oleh investor gitu. Jadi salah satu cara nyari taunya reksadana ini laku gak sih? Nah itu lihat dari AUM-nya. Makin tinggi AUM artinya makin laku, investor makin suka. Ada juga di sini ada tingkat risiko ya. Tingkat risiko nanti ini berubah berdasarkan tipe produknya. Ada jenis produk, ya kemudian di bawahnya lagi ada informasi mengenai manajer investasinya. Nah, di sini contohnya ya BNI. Nah, artinya si BNI ini adalah manajer investasi yang mengelola uang kalian ketika kalian berinvestasi di reksadana ini. Oke, ada minimum pembelian. Nah, di sini contohnya bisa dari 10.000. Ada yang 10.000, ada yang 100.000. Nah, ini bisa kalian temukan di sini nanti. Pembelian penjualan pada umumnya gratis ya. Kita nggak ada biaya apa-apa biasa di sini. Kemudian ada bank kustodian. Nah, bank kustodian ini adalah bank yang menyimpan uang kalian saat berinvestasi di reksadana. Jadi uang kalian nggak disimpan di Bibit, nggak disimpan di manajer investasinya, tapi di bank kustodian. Dan itu pakai rekeningnya atas nama kalian gitu. Jadi nggak mungkin kemana-mana uang kalian ya, itu di bank kustodian dan di rekening kalian sendiri. Yang bisa nyairin kalian sendiri. Nah di bawahnya di sini ada sedikit simulasi ya. Misalkan mau kira-kira nih investasi per bulan 1 juta dari 1 tahun yang lalu misalkan kita berandai-andai. Nah berarti setelah setahun itu total uangnya dapat 12,3 juta di sini. Ini dihitungnya ini berdasarkan data masa lalu ya. Apakah masa depan kayak gini? Belum tentu juga. Ini hanya sebagai perkiraan aja gitu. Kalau investasi setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu kurang lebih dapatnya nanti segini gitu. Di bawahnya lagi di paling kanan nih kolomnya ada alokasi aset. Nah, alokasi aset ini ini informasi yang menunjukkan kemana sih uang kalian diinvestasikan. Di sini contohnya ada kas, deposito, dan obligasi ya, karena ini reksadana pasar uang. Jadi memang komposisi investasinya tuh kayak gini, lebih stabil ya. Jadi ini kalian bisa tahu nih, uang saya dibelikan sama si manajer investasi ini, itu dibeliin apa aja. Nah itu dari alokasi aset ini. Nah lebih detailnya lagi di bawahnya ada top holding. Top holding ini apa? Top holding ini artinya misalkan kalian naruh 1 juta investasi. Nah dari 1 juta ini kebanyakan itu dibelikan ke mana sih? Nah
dibelikan ke top holding. Artinya mayoritas uang yang kalian investasikan dari 1 juta itu akan dibelikan oleh CME beberapa instrumen yang tertera di sini. Ya. Jadi itu top holding artinya mayoritas investasi dalam produk reksadana itu. Nah, ini kemudian ada juga kalian perhatikan juga ya, ada cut off time. Cut off time di Bibit itu jam 1 siang. Jadi kalau kalian beli transaksi berhasil di bawah jam 1, maka unit kalian akan dapat harga di hari itu sekitar jam malam ya, sekitar jam 10. Jadi update harga itu malam-malam ya setelah penutupan pasar. Tapi itu kalau belinya kurang dari jam 1 ya. Tapi gimana kalau kita belinya lewat dari jam 1? Kalian akan dapat harga di keesokan harinya. Jadi kalau emang mau cepet, usahakan beli di bawah jam 1. Nah, biaya satu-satunya biaya itu paling ada biaya penarikan ya, sekitar 6.500. Itu karena seperti kita transfer antar bank aja ya, karena antara rekening kita di bank kustodian dengan rekening pribadi kita ya, rekening tabungan itu kan biasanya beda bank. Beda bank itu kena biaya transfer aja 6,5 kayak gitu. Nah, ini ada juga teman-teman kalau misalkan udah lebih ngerti ya, di Bibit kita bisa bandingin reksadana. Misalkan kita mau milih reksadana pasar uang sekarang nih. Nah, reksadana pasar uang kan banyak tuh produknya di Bibit ya. Nah, kita mau bandingin nih dari begitu banyak produk, misalkan teman-teman udah lebih ngerti. Di sini bisa bandingin 3 jenis produk, 3 macam produk. Kita bandingin tadi tuh berapa sih returnnya per tahun, berapa sih drawdown-nya atau penurunan terbesar dalam setahun. Nah, ini enak banget nih, bisa kalian temukan di aplikasi Bibit ya. Oke. Kemudian keuntungan lainnya apa sih kalau di Bibit itu? Pertama, jelas mulai dari 100.000 ya. 10.000 sebenarnya juga bisa kok, tenang aja. Ada beberapa yang bisa dari 10.000. Terus biaya beli dan jual itu udah gratis. Metode pembayaran tadi kayak di video ya, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja. Kita saranin kalau mau cepat itu mendingan pakainya GoPay ya. Bisa juga virtual account karena verifikasinya otomatis dan lebih cepat. Kemudian bebas pajak pasti ya. Bahkan investasi yang mungkin kita sering dengar ya, deposito di bank, bunga bank gitu. Itu pun kena pajak loh teman-teman. Sedangkan beli reksadana ya nggak kena pajak sama sekali gitu. Enak banget jadi. Untungnya nggak kepotong lagi. Bisa dicairin kapan aja jelas, nggak ada penalti. Kita maksimum begitu jual 7 hari kerja bisa cair. Kemudian ada support ya teman-teman kalau bingung bisa tanya support dari Senin sampai Minggu support kita ada terus. Nah, ini selengkapnya soal Bibit. Ada OJK jelas, kemudian kita bukan perusahaan kemarin sore ya, jadi kita juga didukung oleh beberapa investor ternama ya, kayak 500 Startup gitu contohnya, yang juga mungkin mendukung perusahaan-perusahaan startup lainnya yang teman-teman mungkin sering dengar ya, kayak Tokopedia, Traveloka seperti itu. Kita ada juga komunitas Telegram, teman-teman bisa saling sharing di sini, saling belajar sama investor lainnya juga di komunitas Telegram kita. Jadi kalau belum join nanti habis ini segera join ya, karena ini enak banget bisa belajar di sini. Kemudian tim aplikasi Bibit, tim teknologi kita juga sudah punya pengalaman dari membangun aplikasi Stockbit sebelumnya. Jadi sebelum ada Bibit, ada Stockbit dulu. Dan jadi tim kita udah pengalaman banget lah. Kemudian juga download kita sudah di Play Store ya ini 500.000 lebih ya. Ini belum termasuk mungkin di App Store ya. Jadi udah banyak banget lah dipakai sama investor pemula khususnya. Nah, ini soal keamanan sedikit aja. Tadi udah sempat disinggung, uang kalian itu jadi tidak di Bibit ya, tapi di bank kustodian. Kayak BCA, Mandiri ya, Standard Chartered ini bank-bank besar yang ternama. Jadi uang kalian aman di sini dan pencairannya atas nama kalian saja. Nggak bisa bahkan orang tua atau saudara kandung sendiri itu nggak bisa. Jadi keamanannya benar-benar terjaga banget. Dan enaknya juga kita ada fitur ahli waris. Kalau misalkan teman-teman pengen ngamanin uang kalian nih, amit-amit terjadi apa-apa, meninggal dunia misalkan, kita bisa juga input kepada siapa kita ingin mewariskan reksadana kita nih.
Dan nanti Bibit akan teman-teman tinggal lengkapi aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan, isi data yang lengkap. Nanti ahli warisnya akan diberikan notifikasi lewat email dan SMS, jadi nggak sembarangan. Terus dokumen-dokumen yang diperlukan nanti kita akan meneruskan ke manajer investasi. Jadi teman-teman gampang banget kalau mau warisin nih. Dan ini nggak semua aplikasi ada ya. Jadi udah enak banget nih kalau pakai Bibit sebenarnya nih. Selain aman duitnya, tapi juga bisa diwariskannya dengan mudah. Nah, terus kita bahas lebih dalam lagi, bagaimana sih reksadana kasih untung? Tadi kan kita baru bahas singkat tuh, reksadana saham, obligasi, pasar uang. Nah, sebenarnya reksadana ini bisa ngasih untung tuh ada apa sih di dalamnya sebenarnya? Pertama ya reksadana saham misalkan. Nah, kita bisa untung tadi ketika NAV-nya naik, net asset value-nya naik ya per unit. Nah, bisa naik itu kenapa sih? Contohnya reksadana saham di sini. Jadi di dalam reksadana saham itu kan adalah kumpulan saham-saham yang dipilih oleh si manajer investasi. Nah, otomatis saham-saham yang dipilih ini masing-masing ya, ketika harganya naik, ya harga saham di dalam situ naik, ya nggak semua naik sih, ada yang naik, ada yang turun dan itu akan menjadi rata-rata ya. Ketika nanti mayoritas daripada saham di dalam reksadana ini naik, otomatis ini akan pengaruh ke harga NAV reksadana yang teman-teman beli. Nah, sekilas saja ya, nggak usah kita terlalu detail juga. Mungkin harga saham mungkin buat teman-teman yang belum ngerti saham mungkin. Harga saham naik kenapa? Nah, si MI ini udah pilihin nih mana sih saham-saham terbaik, perusahaan-perusahaan yang sahamnya terbaik yang harus dibeli, yang dalam jangka panjang di masa depan harganya itu bisa naik ya, karena perusahaan itu kan menghasilkan keuntungan, baru sahamnya bisa naik. Kalau nggak bisa naik sahamnya ya. Nah, itu adalah tugas dari manajer investasi yang milihin sahamnya gitu. Jadi bukan kalian yang harus pilihin sahamnya, harus bingung mau milih yang mana. Kombinasi sahamnya sudah ditentukan oleh CMI dan akan terus dievaluasi setiap waktunya. Jadi nggak didiemin aja tuh. Kalau misalkan ada saham-saham yang menurut MI mungkin udah kemahalan nih waktunya jual. Nanti dia bisa jual sendiri. Kita nggak usah pusingin, kita intinya tinggal nabung rutin aja konsisten. Kemudian reksadana obligasi. Sama prinsipnya, tapi bedanya di dalam sini bukan saham ya, obligasi. Obligasi itu banyak ya, ada obligasi perusahaan, obligasi ini surat hutang artinya ya. Ibarat teman-teman kalau misalkan ngutang sama orang ya itu obligasi namanya. Obligasi, kenapa kok reksadana obligasi bisa naik? Itu keuntungannya karena dari dua nih. Dari harga obligasinya sama dari penerimaan bunga dari obligasi di dalam reksadana itu. Nah, ini yang bikin si reksadana obligasi ini lebih stabil daripada reksadana saham. Kenapa? Karena setiap saat obligasi itu ada kewajiban pembayaran bunga kepada investor. Memang harga obligasinya bisa naik turun sih, tapi karena ada penerimaan bunga terus-menerus, ada perjanjiannya, jadi ini bisa nolongin investasi kita. Misalkan harganya obligasi lagi turun, tapi kalau ada penerimaan bunga kan lumayan tuh. Beda sama saham yang mungkin harganya turun, belum tentu dapat bunga dari saham itu ya. Biasanya sih pada umumnya juga nggak semua saham itu ngebagiin bunga ya. Namanya kalau di saham itu dividen. Nggak semuanya bisa kasih seperti itu. Tapi kalau obligasi itu bunganya ada dan jelas karena itu lebih stabil dari reksadana saham. Dan komposisi RDO obligasi di dalam reksadana itu juga si MI yang menentukan ya. Kemudian ada juga RDPU, pasar uang ini sama prinsipnya ini sebenarnya seperti reksadana obligasi tapi bedanya dia lebih stabil aja. Gampangnya adalah teman-teman mikirin deposito aja lah kalau RDPU ini. Simpelnya di gitu. Dan ini pergerakan harganya lebih stabil ya. Tadi kita udah sempat lihat contohnya di depan ya. Jadi kalau konservatif, seorang investor konservatif biasa sangat menyukai reksadana pasar uang ini. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh perbandingan aja. Deposito dan reksadana pasar uang. Deposito ya, misalkan di sini 10 juta.
biasanya deposito itu paling setahunnya itu paling dapat cuma 4 sampai 5%. Mungkin kalau duit teman-teman gede ya, miliaran itu bisa dapat bunga deposito yang lebih besar lagi. Tapi itu kalau punya uang sebanyak itu ya, nggak semua kita punya uang sebanyak itu. Beda kalau kita beli reksadana pasar uang ya, dengan uang kecil aja 100.000 ya, tapi itu bisa dapat, bunganya, keuntungannya, itu udah kayak kita naruh deposito miliaran. Bahkan ini nggak kena pajak lagi si reksadana pasar uang. Nah, makanya disaranin banget buat teman-teman yang mungkin yang belum mulai dan mau mulai yang stabil-stabil dulu, reksadana pasar uang ini bisa jadi salah satu pilihannya. Ya di sini jelas banget nih, net return-nya aja udah ini setelah pajak nih. Di sini 6%, di sini cuma 4% doang ya. Lumayan kerasa lah kalau misalkan kita nabungnya secara konsisten nih dalam jangka panjang tuh. Nah, ada lagi kemudian, satu yang belum kita bahas ya tadi, ada namanya reksadana indeks ya. Jadi dari tadi yang kita bahas ya, ada saham, reksadana saham, obligasi, pasar uang. Itu masuknya ke reksadana konvensional. Reksadana konvensional itu gimana artinya? Jadi, si MI itu mengelola MI, manajer investasi, mengelola reksadana berdasarkan strateginya mereka masing-masing. Komposisi di dalam, reksadana, nya itu misalkan reksadana saham yang tadi kita bahas, komposisi sahamnya ditentukan oleh si manajer investasi, itu namanya konvensional. Kalau indeks gimana? Kalau reksadana indeks ini, komposisi daripada reksadana yang dikelola, itu bukan manajer investasi yang menentukan, tapi indeks. Nah, indeks itu sudah ada, acuannya. Misalkan kalau di saham ada namanya indeks IDX 30. Nah, teman-teman bisa cek mungkin habis ini ya, IDX 30 tuh isinya apa aja tuh di dalam situ sahamnya tuh. Nah, isinya itu diikuti oleh MI. Jadi MI benar-benar tinggal ngikutin aja saham-saham di dalam situ dia belikan untuk teman-teman jadi ketika teman-teman beli si reksadana indeks ini otomatis 30 saham di dalam reksadana indeks itu teman-teman beli. Dan itu komposisinya bukan si manajer investasi yang nentuin tapi indeks itu sendiri. Dan keunggulannya apa sih reksadana indeks ini? Pertama, indeks acuannya jelas bukan MI yang nentuin. Nah, karena, MI cuma kerjaan yang ngikutin doang si indeks, jadi nggak usah, expense rasionya atau biaya pengelolaannya itu biasanya lebih kecil karena jarang banget terjadi namanya, transaksi ya. Kalau kita mengelola MI itu mengelola reksadana ada biaya transaksi. Dengan ngikutin indeks acuan doang, itu biaya transaksi si MI akan lebih kecil. Maka otomatis expense rasionya pun akan lebih kecil. Beda sama reksadana konvensional yang mana biasanya lebih banyak transaksi yang dilakukan oleh MI. Karena konvensional ini yang dari tadi kita bahas itu tujuannya adalah untuk mengalahkan pasar, mendapatkan return yang lebih tinggi dari pasar secara keseluruhan. Tapi kalau indeks itu prinsipnya adalah kita ngikutin pasar aja. Kita nggak dapat lebih rendah, tapi juga nggak dapat lebih tinggi dari pasar. Nah, Kak, jadi ini cocok banget buat kamu yang kalau misalkan nggak mau pusing ya, nggak mau beresiko dapat MI yang ngelola reksadana, reksadana konvensional yang dapat return bisa aja dapat return lebih rendah dari pasar gitu ya. Nggak setiap tahun misalkan reksadana A ini bagus mengalahkan pasar, tahun depan bisa bagus juga gitu. Tapi reksadana indeks itu setiap pasti akan selalu mengikuti pasar. Jadi ini adalah satu opsi buat teman-teman yang nggak mau pusing milihin reksadana yang mana nih yang harus kita pilih. Oke, pembagian dividen pada reksadana. Nah, satu konsep juga yang teman-teman harus tahu ya. Jadi kadang di sebuah reksadana itu ada namanya pembagian dividen ya. Pembagian dividen sendiri ini sebenarnya tergantung dari manajer investasinya ya. Bisa dibagikan langsung ke kalian, bisa juga nanti diinvestasikan lagi sama dia ke dalam produk reksadananya ya. Dan ini dividen ini seandainya teman-teman kalian dapat itu bukan cashback ya. Kadang-kadang ada orang yang salah ngerti ini tiba-tiba dapat uang cashback ya, padahal bukan. Itu adalah dividen atau keuntungan investasi yang kalian dapetin. Dibagikan atau tidaknya itu tergantung si manajer investasi. Nah,
Nah, kemudian ini ada robo advisor lagi. Tadi di awal kita sempat bahas ya soal robo advisor. Apa aja sih yang robo lakuin sebenarnya? Nah, pertama auto financial plan tadi kita udah bahas. Jadi masing-masing porsi reksadananya sudah ditentukan sesuai profil risiko teman-teman ya. Nggak usah pusing lagi ngitung-ngitung sendiri. Kemudian juga auto rebalancing. Auto rebalancing ini artinya adalah eh, dari target porsi masing-masing jenis reksadana yang teman-teman udah beli, ya, itu nanti setiap saat si robo ini akan selalu ngejagain porsi awal kalian. Jadi misalkan di sini digambar reksadana saham nih, ada karnya 48%, targetnya awalnya 65%. Artinya kan kurang daripada target. Nah, nanti begitu teman-teman investasi lagi, si robo ini secara otomatis akan membelikan reksadana yang kurang dari targetnya. Di sini contohnya ya reksadana saham yang akan dibelikan. Supaya yang 48% ini nanti dia akan menjadi 65% kembali. Jadi tetap selalu sesuai dengan target awalnya. Tidak melenceng daripada profil risiko teman-teman yang sudah ditentukan di awal. Nah, itu adalah enaknya si robo advisor. Nah, si robo ini teman-teman perlu tahu juga ini didasarkan bukan didasarkan oleh modern portfolio teori. Ini teori ini bukan kita yang bikin ya, bukan teori yang Bibit bikin atau asal-asalan bikinnya, tapi ini sebuah eh, teori yang sudah memenangkan Nobel, yang sudah terbukti secara penelitian dan dipakai oleh profesional di bidang investasi. Gimana sih singkat aja ya cara kerjanya? Jadi si modern portfolio teori ini tujuannya adalah teman-teman bisa dapat return yang sesuai dengan risiko yang serendah-rendahnya. Jadi misalkan gini, kita beli saham sendiri misalkan, kita nggak investasi reksadana lah, kita beli investasi saham misalkan di luar sana, dapat return 10% dalam setahun. Oke, kemudian kita bisa juga nih investasi di reksadana di Bibit misalkan, dapat return juga 10%. Sama kan, returnnya 10% pakai Bibit sama investasi sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan resikonya? Belum tentu 10% teman-teman investasi sendiri dibandingin 10% beli pakai Bibit itu resikonya sama. Nah, jadi ketika udah di Bibit, enaknya adalah begitu ketemu sama modern portofolio teori ini, teman-teman akan dialokasikan portofolionya ke yang resikonya terkecil. Jadi bisa dapat 10% tapi risikonya yang diperkecil. Itu keunggulannya. Jadi intinya adalah kita meminimalkan risiko di setiap tingkat return yang teman-teman mau capai. Itu fungsinya si teori ini. Oke, dan selain itu ya selengkapnya soal robo juga bisa sekarang ini kita bisa ya menentukan tujuan investasi kita sendiri ya. Biasa kan orang banyak ya ada untuk pendidikan, pernikahan, bisa untuk umroh dan lain-lain. Itu bisa teman-teman pilih. Tinggal masukin aja berapa sih jumlah yang kalian butuhin, berapa ratus juta, misalkan di sini 200 juta, target pencapaiannya dalam berapa tahun, dan si robo akan menghitung sendiri nanti berapa sih per bulan yang harus dialokasikan ke dalam portofolio investasi teman-teman. Di sini contohnya 200 juta ya, 2,8 juta di sini dalam gambar ini. Dan juga ini juga kerjaannya si robo advisor ya, sudah ditentukan juga jenis reksadananya itu berapa persen. Ini sesuai dengan jangka waktu dari tujuan investasi kita dan profil risiko kita juga. Jadi benar-benar kita tinggal nabung rutin aja di sini. Kemudian ada juga fitur gift card. Nah, gift card ini jadi kalau teman-teman mungkin punya temennya ulang tahun atau saudaranya ulang tahun, ada acara apa, biasa kan kita bingung nih mau ngasih barang apa ya. Ini menjadi salah satu alternatif yang mungkin lebih nggak pusing, lebih enak. Bisa langsung kasih voucher gift card ya dalam bentuk reksadana. Jadi kalau teman-teman ngasih ini, itu sebenarnya otomatis kayak kita nggak memberikan barang yang konsumtif untuk
saudara atau teman kita, tapi kita memberikan sebuah investasi yang mungkin hasilnya itu mereka akan nikmati di masa depan. Jadi kita juga peduli kepada masa depan mereka juga gitu. Bukan hanya bisa memberikan barang yang konsumtif aja yang mungkin dalam semi bulan juga udah habis itu barangnya. Oke. Ya, jadi materinya sampai di sini aja. Simpulannya jadi teman-teman sebenarnya kalau mau mulai sekarang itu udah enak banget dan sudah ada semuanya sudah dipilihin secara jelas. Produk reksadananya udah ada, udah kita screening secara jelas, tinggal teman-teman mau milih aja gitu. Jangan sampai nanti 10 tahun yang akan datang nyesel gitu. Kenapa ya? Dulu 10 tahun yang lalu kita nggak mulai investasi ya. Biasanya kebutuhan itu dalam hidup datangnya mepet. Begitu itu kebutuhannya datang, kita nyesel karena kita nggak nabung dari dulu ya. Oke, makasih semua teman-teman ya udah join hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya.